Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Kamis malam Jumat, membahas hadis-hadis dari Bulughul Maram dalam Kitabul Jami', dan kita sudah tiba 6 tentang zikir dan doa, dan sudah tiba di hadis yang ketiga dalam bab ini. Wa an Abi Hurairah, dari hadis yang ketiga, sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majlis, yadhkurunallaha, yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduk di majlis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, illa hafat bihimul malaikah, melainkan para malaikat akan menaungi mereka. Jadi yang pertama, kalau kita duduk di majelis, kita ingat sama Allah, berzikir kepada Allah, malaikat akan menaungi kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat menyelimuti mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Akhrajahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, la yaq'udu qaumun, tidaklah suatu kaum duduk, yadhkurunallaha azza wa jalla, yang mana mereka mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Sama tiga hal yang tadi, diliputi malaikat, kemudian diliputi, ya, oleh rahmat, dinaungi rahmat, kemudian ada tambahan, yaitu diturun ketenangan kepada mereka, dan terakhir Allah sebut mereka di hadapan malaikat. Jadi hadis ini menunjukkan majelis yang dimaksud ini majelis secara umum, bukan hanya di masjid, karena dalam hadis tadi la yajlisu qaumun majlisan, jadi duduk di sebuah tempat, baik dia masjid, baik dia di misalnya rumah, pengajian di rumah, atau misalnya di lapangan, ya, atau misalnya dia duduk-duduk di rumah makan. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan ini. Ini dalil bahwasanya tidak benar kajian harus di masjid. Sebagian bilang, nih kok kajian di hotel, nggak boleh. Jawabannya, hadis ini umum, dan Nabi SAW pun membuat kajian pun di rumah. Yang pernah beliau membuat pengajian untuk ibu-ibu di rumah. Nabi pun pernah berdakwah di pasar-pasar. Artinya apa? Artinya ingat Allah Subhanahu wa taala tidak harus di masjid. Di rumah kita sendiri, kalau kita sama istri, sama anak berzikir kepada Allah, ya, kemudian belajar ilmu agama, maka turun hal-hal yang kita sebutkan yang tadi. Akan tetapi meski demikian, masjid tetap lebih afdol, karena masjid adalah sebuah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis zikir. Apa yang dimaksud majlis zikir di sini? Apakah majlis zikir yang hu ya, dari kata huwa, Allah. Maka ini bukan majelis yang dimaksud seperti sebagian orang-orang tasawuf yang mengatakan zikir di sini adalah majelis yang hanya berzikir bareng-bareng satu komando. Justru ini adalah sebuah hal yang tidak pernah dipraktekkan oleh generasi terbaik. Nabi SAW tidak pernah dia berkumpul sama sahabat, yuk kita berzikir, la ilaha illallah, entaan sebelah kiri, karena Allah ada di hati, kata mereka, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pernah menyaksikan itu sendiri, ya. Bukan seperti itu. Sahabat tidak pernah demikian. Justru yang ada dalilnya,
sahabat mengingkari yang demikian. Abdullah bin Mas'ud, ya, athar yang terkenal, di mana mereka mendapati sebuah masjid, ada sebagian orang duduk berkumpul, ayo, ya, kita kita mengucapkan tasbih 100 mati. Para sahabat, ya, kalian pernah mereka lakukan ridho yang ingin kebaikan tidak mendapatkan kebaikan. Karena kebaikan ini bukan cuma soal niat. Niat baik selesai, enggak. Niatnya baik, caranya juga baik. Kalau korupsi itu ditangkap, kira-kira apa alasan dia? Kenapa kamu korupsi? Untuk menafkahi anak istri, niatnya baik. Untuk sedekah, kasihan anak saya. Kembali, ya, majelis zikir bukan seperti itu. Majelis zikir kata para ulama adalah majelis misalnya membaca Al-Quran, membaca Al-Quran bareng-bareng satu orang. Yang salah itu panjang pendeknya, mohon maaf, itu keliru, di revisi. Belajar baca Quran seperti ibu pengajian itu bagus. Yang nggak bagus itu pakai apa? Pakai mic, siang bolong, ya, ganggu orang, itu yang salah. Tapi kalau baca yang lain mengoreksi, bagus ini. Apalagi tafsirnya ada ahli ilmu di sana, ya, kita tafsir sedikit ibu-ibu. Ini adalah Al-Baqarah. Misalnya, ya, atau itu fikih, ya, seperti Jumat malam Sabtu, kan jelas malam Ahad, itu adalah termasuk mempelajari. Mana dalam sabda Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah. Tidaklah suatu orang berkumpul di sebuah, ya, masjid, rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari, mengajarkan. Misalnya di akhirnya ini ayatnya, ini tafsirnya, ini pendapat para ulama tentang ayat ini termasuk. Jadi mempelajari Al-Qur'an termasuk mempelajari ilmu agama secara umum. Karena di antara penafsiran para ulama, majlis zikir adalah majalisul halali wal haram. Majlis yang membahas halal haram, fikih. Bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara zikir. Dan ahli zikir artinya adalah ahli ilmu. Kata Allah,
43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau kalian tidak tahu. Kata para ulama tafsir, ahli zikir ini adalah ahli ilmu. Ya, bukan tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Meskipun saya pernah dapat ya, arti rumput yang bergoyang ini adalah ahli zikir yang sering berzikir. Subhanallah, subhanallah. Ya, bergoyang-goyang badannya. Sehingga mereka dinamakan rumput yang bergoyang. Padahal maksud di sini bukan yang suka berzikir seperti itu, tapi orang yang memiliki ilmu. Kalau salah nanya bahaya, Pak. Ya, salah bertanya bahaya, bisa mati salah bertanya. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang beliau terjatuh ya sehingga kepalanya berdarah, kemudian dia salah tanya sama teman-temannya. Dia tanya apa? Enggak pada ahli zikir, ilmu. Oh, saya ini mimpi basah nih, gimana, wajib mandi enggak? Ya wajib dong. Tapi kepala saya, oh tetap wajib mandi. Mandi dia akhirnya. Dan dia akhirnya meninggal disebabkan mandi ya, dan melukai kepalanya yang masih terluka, membasahi kepalanya yang masih terluka. Sampai kepada Nabi marah, qatalahumullah. Mereka ini yang menyebabkan dia itu meninggal. Allah membinasakan mereka. Kenapa enggak bertanya? Kalau enggak tahu tuh kenapa enggak nanya? Innama syifa'ul as-su'al. Karena obat dari tidak tahu itu bertanya. Meskipun di sini ada yang membahas para ulama, maknanya dibenarkan bahwasanya bertanya itu kalau tidak tahu. Jadi orang tadi salah tanya bisa mati. Bahkan salah menjawab bisa mati. 99 orang ya yang membunuh 99 nyawa. Dia bertanya, kita salah jawab, digenapkan jadi 100. Mungkin nggak saya tobat? Waduh, nggak mungkin. Kamu ini udah pembunuh berdarah dingin, 99 nyawa kau sudah bunuh. Oh, nggak mungkin ya? Iya, nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Jebret. Jadi ya, jadi penting kita memahami konsep ini. Apa keutamanya majelis zikir, termasuk pengajian kita setiap malam di Masjid Anwar Azam Masruni ini? Majelis zikir dapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh malaikat, Pak. Jadi mungkin berapa? Bukan 20, 30, 40, bukan. Mungkin kita imani, jangan sebagaimana orang-orang yang mendewakan akal. Oh, masa ada malaikat? Begini di majelis zikir. Ya, jadi jangan kita yang tuh majelis zikir seperti itu. Dalam hadis Bukhari dikatakan innalillahi malaikatan di jalan-jalan yaltamisuna ahla dzikri, yang mengikuti mencari orang-orang yang mau belajar ilmu agama, yang mau berzikir, yang mau membaca mempelajari Al-Qur'an. Fa idza wajadu qauman, kalau dia para malaikat mendapati suatu kaum yang dia berkumpul, yadhkurunallaha, ingat sama Allah, tanadau, mereka saling manggil, teman-teman, halummu ila hajatikum, nih ya, datangi keperluan kalian, ini yang sedang kita cari. Dan mereka pun duduk di majelis zikir. Kan enak, Pak, ya nongkrong sama malaikat, bukan nongkrong sama ahli maksiat, ahli pendosa. Jangan kita tinggalkan majelis ilmu, Pak. Itu majelisnya malaikat. Dalam hadis yang lain, hadis Muslim, dikatakan innalillahi haffa ba'duhum ba'da biajnahatihim, dan mereka menaungi orang-orang yang duduk di majelis ilmu dengan sayap-sayap mereka.
hatta yamla'u ma baina sama'id dunya, sampai ini langit yang di atas kita ini Pak, sampai ke atas langit dunia itu dipenuhi dengan sayap-sayap malaikat. Ini bukan cuma sekedar pelepas penat, cuma sekedar daripada di rumah Ustaz diomeli bini. Kalau kita nongkrong sama teman baik aja kita suka. Ustaz ngajak kita nongkrong makan gorengan, pulang kajian, ayo itu yang memang bertugas ilmu yang menutup di atasnya, dan awal itu seperti mendekati orang tersebut sampai kudanya itu ketakutan dan berlari. Kisah yang sama sahabat Usaid ibn Hudair radhiyallahu ta'ala anhu pernah membaca Quran di samping kudanya di tempat pengeringan kurmanya. Ya, dia samping baca Quran, tiba-tiba kudanya ngelompat. Loh. Baca lagi, ngelompat lagi. Baca lagi, ngelompat lagi, sehingga dia khawatir menginjak anaknya. Ternyata ketika dia lihat di atasnya, apa sebab itu kuda meloncat-loncat ketakutan? Karena ada awan naungan ya di atasnya yang berputar, dan lampu-lampu dan cahaya-cahaya yang semakin tinggi semakin menjauh. Keesokan harinya dia datangi ke Nabi SAW, ya Rasulullah, cerita gini. Kemudian kata Nabi, tilkal malaikah kanat tastami'u laka, itu adalah malaikat yang menyimak bacaan Al-Qur'anmu. Hadis Bukhari Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya majelis ilmu, majelisnya malaikat sama Allah, ada Al-Qur'an, ada zikir di sana. Didekati malaikat. Sebaliknya majelis yang dipenuhi dengan dosa, maksiat, ya, majelis sambil nyebat, sambil fahuwa lahu menjadi bestinya. Nongkrongnya sama siapa? Setan. Ngobrol sampai larut malam begadang, ngobrolin banyak hal. Ya, ngalor sini, ngalor situ, nggak ada agamanya di sana. Tongkrongnya dunia. Syahwat. Dosa, maksiat. Tongkrongannya setan. Beda kalau kita ngobrol sama teman, ngomongin, kajian tadi Masya Allah ya tentang kota majelis zikir ya. Ya jadi saya semangat nih nambah kajian. Biasanya cuma sekali seminggu, saya mau tambahlah seminggu 3 kali. Ya, kalau saya pengen setiap malam. Kenapa? Majelisnya malaikat. Ini yang pertama. Yang kedua, diliputi kasih sayang Allah. Dalam riwayat yang lain diliputi sakinah. Ulama beda pendapat apa arti sakinah di sini. Ada yang mengatakan rahmat, kasih sayang Allah. Ini jelas keliru. Kenapa? Karena Nabi bilang diliputi rahmat, satunya sakinah. Artinya sakinah dan rahmat itu kan beda. Iya kan? Saya punya teman, satunya bejo, satunya paijo. Berarti bejo dan paijo ini beda. Karena disebutkan 2 begitu. Ya, meskipun ini juga ada yang mengatakan idza taraqa ijtama'a, itu kaidah yang lain, tapi yang lebih tepat arti sakinah adalah waqar dan tumakninah, ketenangan, ketentraman, kedamaian hati, tenang. Saking tenangnya di Jumat biasanya orang sampai apa? Sampai itu majelis zikir. Tapi salah tenang ya, tenang. Kata Allah dalam Al-Fatih ayat keempat, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Jadi tenang di sini. Ya.
Dan kami itu dulu di STD Imam Syafi'i Jember itu tiap malam hampir pengajian. Dan tidak ada sengaja enggak pengajian. Padahal sibuk mahasiswa, kemudian juga tugas kuliah, kemudian juga ada organisasi BEM namanya. Dan kami semua bertiga ini semuanya anggota BEM, sama-sama wapres, ya, wakil presiden BEM. Taufik itu tahun pertama, tahun sebelum Ana dulu sebagai sekbid bahasanya menteri ya Pak ya. Setelahnya ketika mereka udah selesai, saya gantiin Ustadz Hidayat kalau nggak salah, Ustadz Hidayat jadi wapres. Jadi saya mau tetap belajar. Kenapa? Karena beda Pak. Ya beda, majelis ilmu itu beda, tenang. Kalau di kamar ngobrol sama teman ya tenang, tapi nggak setenang di pengajian. Ya, apalagi kalau kita niatnya belajar benar-benar. Kita belajar, pengen dapat ilmu, pengen tahu, pengen catat, memahami, itu tenang. Dan dia tanyalah kepada orang-orang yang coba lihat ini Bapak ini pengajian terus. Kenapa Pak? Saya ada ketenangan di sini. Ya, dan saya pengen cerita di Tanjung Raya kemarin, saya pengajian di Tanjung Raya, Rambang Pak ya. Kemarin takziah. Salah satu ikhwan meninggal. Ikhwan bener, yang semangat pengajian, yang mungkin nggak pernah bolos pengajian saya. Saya pengajian sana kurang lebih 5,5 tahun, sudah mulai setengah tahun. Dia ikut bahasa Arab, jadi sebelum kajian itu bahasa Arab dulu, sama kayak kita di sini, ya. Cuma dia sebulan 2 kali, 2 minggu sekali. Dia ikut bahasa Arab, dia rajin hadir kajian, dan masya Allah usianya muda, 46 apa 45, masih muda. Dan dia meninggal ya, dan majelis ilmu menjadi jalan hidupnya. Ini indah Pak. Dikisahkan sebulan terakhir ya beliau tuh meningkatkan ibadahnya, rajin baca Quran. Ya, kata adiknya dulu dia biasanya khatam itu cuman di Ramadan. Ini Pak Ustadz katanya udah 2 kali khatam di luar Ramadan. Semangat. Dan ini semoga menjadi tanda husnul khotimahnya dia. Kenapa? Karena dia rutin pengajian. Ya, rutin pengajian mendapatkan kebahagiaan di situ. Bahkan dia peduli, dia ajak istrinya. Kalau kita nggak bisa ngajak istri sini Pak ya. Nah, ya. Intinya apa? Intinya itu ketenangan itu ada dalam ini. Kenapa orang yang ada yang bunuh diri, ada orang yang depresi, stres? Coba tanya, rajin hadir kajian nggak dia? Jelas nggak. Cuman orang yang rajin hadir pengajian, ada nggak dia bunuh diri? Coba lihat ikhwan-ikhwan yang kita kenal, mana Bapak itu bunuh diri? Nggak ada. Kenapa? Ketenangan. Oh, ada orang yang narkoba, dia ketergantungan dengan ini, obat-obatan terlarang. Sejak kenal pengajian, sejak aktif pengajian, sejak rutin pengajian, nggak ada Pak. Itu turun nazalat alaihi musakinah. Kemudian yang ketiga disebut oleh Allah di hadapan malaikat. Bukan sebut-sebut nama pelanggar hari ini, enggak. Sebut dalam rangka pujian, kebaikan, sanjungan di hadapan malaikat. Inilah diantara penjelasan hadis yang kita bahas kemarin. Kata Allah, kalau kalian ingat aku di sebuah fimalain, ya dzakartu fimalain khairan min, saya akan ingat engkau di tempat perkumpulan yang lebih baik. Maksudnya di hadapan malaikat. Pernah suatu ketika Nabi melihat sahabat sedang di masjid, duduk kayak kita ini Pak. Kemudian ditanya, ma jalasakum, kenapa kalian duduk di sini? Qalu jalasna nadhkurullaha, kami duduk untuk ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa man nabih, dan kami memuji Allah, menyanjung Allah karena Allah sudah memberikan kami hidayah Islam, hidayah sunnah. Kemudian kata Nabi, Allahi ma ajlasakum illa dzaka, demi Allah enggak ada yang niat lain kalian duduk di situ. Wallahi ya Rasulullah ma ajlasana illa dzak, demi Allah enggak ada niat lain. Enggak ngomongin bisnis, enggak ngomongin dunia, kami duduk di sini ingin ingat sama Allah Subhanahu wa taala.
Nabi bilang, amma ini lam astahlifkum tuhmatan lakum. Aku tuh tanya demi Allah bukan nggak percaya sama kalian, tapi saya itu minta ketegasan. Walakinnahu atani Jibril, karena barusan Jibril datang. Fa akhbarani annallaha yubahi bikumul malaikah, karena Allah sedang membangga-banggakan kalian di hadapan malaikat. Wah, kalau kita dibanggakan presiden aja Pak, ya di sebuah potongan video itu, foto video kita potong, ya kita simpan, kita share ke orang-orang, nih Pak Presiden sebut nama saya bangga punya rakyat seperti fulan. Wah, langsung masuk koran nama kita, ya disebut oleh Pak Gubernur misalnya atau Pak Wali Kota, itu kita clipping, itu embel di kamar, ditaruh bingkai. Kenapa? Yang membangga-banggakan adalah pejabat kota. Bagaimana kalau yang membangga-banggakan kita adalah Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya? Masih males pengajian? Wah. Ya, jadi ketika waduh macet ini, wah semangat. Kenapa? Dibangga-banggakan Allah. Waduh, kayaknya lagi PW ini. Ya, dibangga-banggakan Allah. Wah, masa harus PW di rumah? Langsung berangkat dia. Kenapa? Karena tadi majelisnya malaikat, kemudian datang kebahagiaan, ketenangan, dan yang ketiga dipuji sanjung Allah di hadapan malaikat. Tuh lihat hambaku, disebut namanya, ya disebut tuh malaikat hambaku hadir di pengajian, disebut namanya satu-satu, nggak ada yang meleset. Kalau absen mungkin masih bisa meleset. Ini keutamaan dari hadis yang ketiga. Jadi setiap mau kajian ingat hadis ini Pak. Ya, dinaungi malaikat, diliputi rahmat, turun ketenangan, dan disanjung oleh Allah di hadapan malaikat. Semangat insya Allah. Kemudian kita beranjak ke hadis masih tentang majlis zikir. Wa anhu, dan dari beliau yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perawi hadis sebelumnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha. Tidaklah suatu kaum duduk di sebuah tempat dan mereka tidak ingat sama Allah. Kalau tadi majlis zikir ingat sama Allah, ini nongkrong nggak ingat sama Allah. Tidak ada zikir di sana, tidak ada ayat Al-Quran yang dibacakan, hadis Nabi yang diperdengarkan, tentang ketaatan kebaikan tidak ada dalam obrolan tersebut. Walam yusallu ala nabi, dan tidak bersalawat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, melainkan mereka akan ditimpa penyesalan di hari kiamat. Akhrajahu Tirmizi wa qala hasan. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dan beliau menilai hadis ini hasan. Dalam hadis yang lain, kana alaihim tiratan, akan turun kepada mereka kerugian, kekurangan, dan yang semisalnya. Jadi ini dalil memerintahkan kita kalau nongkrong, kalau duduk di pengajian, jangan lupa ada zikir, ada ingat sama Allah, ada salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tadi dari kajian awal sampai sekarang ini berapa kali kita salawat? Ya. Meskipun yang salawat cuma satu orang pematerinya, mungkin kita juga bersalawat atau kita juga mendengar salawat. Jadi ada dua yang hendaknya jangan tinggal di majelis. Yang pertama zikir kepada Allah, ini haknya Allah. Yang kedua salawat untuk Nabi, ini hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Ahzab 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersalawat, malaikat berselawat, mendoakan Nabi, malaikat. Tapi Allah mendoakan? Allah mendoakan enggak? Apa arti Allah salawat kepada Nabi? Allah mendoakan Nabi? Apa arti salawatnya Allah subhanahu wa ta'ala? Enggak, Allah enggak mendoakan, karena Allah tempat kita berdoa, ya kan? Allah mendoakan semoga saya. Nah, arti salawat Allah maksudnya adalah Allah memuji, menyanjung di hadapan malaikat. Artinya, jadi ketika Allah bersolawat kepada Nabi, maksudnya kalau kita malaikat artinya mendoakan beliau. Akan tetapi kalau artinya Allah yang bersolawat, artinya Allah memuji beliau, menyanjung beliau di hadapan para malaikatnya.
Kemudian kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kepada beliau dan ucapkanlah salam kepada beliau. Ya, sehingga di antara perintah kalau disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat, mendoakan beliau. Bukan karena beliau butuh doa, enggak, tapi kita yang butuh salawat tersebut. Ya, sebagaimana orang mengatakan, oh Muhammad ini berarti enggak dijamin surga. Ya, kenapa? Soalnya didoakan oleh pengikutnya. Enggak. Doa itu enggak kembali kepada beliau, dalam artinya doa itu adalah perintah Allah, yang perintah Allah itu ibadah kembali kepada kita. Seandainya semua umatnya tidak bersalawat kepada Nabi, Nabi tetap mendapatkan kebaikan. Nabi tetap masuk surga. Berarti yang butuh salawat itu bukannya Nabi SAW, beliau sudah mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Tapi kita yang butuh ini pahala, karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah di pengajian ya dimulai dengan hamdalah, solawat dan salam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Udah cukup itu. Jadi kalau nongkrong jangan lupa ini dulu, Pak. Ya, kita mau majelis. Ya, kita majelis, kita nongkrong dulu. Ya, udah siap, temannya udah datang. Tidak. Udah, alhamdulillah wassalatu wassalamu. Masalah. Ya, atau minimal kalau nggak di awalnya, di belakangnya, apa itu namanya? Kafaratul majelis. Ya bro, udah jam 9 nih bro, ya kita cabut dulu bro. Iya, jangan lupa kafaratul majelis tuh. Iya, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alangkah baiknya kalau diawali hamdalah, sholawat, salam, dan diakhiri dengan kafaratul majelis. Jadi depan belakang udah ditutup. Insya Allah nggak mendapatkan penyesalan di hari kiamat. Tapi kalau obrolan kita nggak ada hamdalah, nggak ada sholawat, nggak ada salam, nggak ada Al-Quran, nggak ada hadis Nabi SAW, tidak ada kafaratul majalisnya, maka khawatir diancam dengan hadis ini. Ya alaihim ya hasratan yaumal qiyamah. Oh, berarti Pak Ustadz wajib hukumnya kalau nongkrong itu ada zikir kepada Allah dan sholawat. Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat ia wajib berdasarkan hadis ini. Kalau zikir, kalau majelis nggak ada zikir, nggak ada sholawatnya, ditimpa penyesalan di hari kiamat, berarti wajib. Akan tetapi pendapat yang kedua, pendapat jumhur, mayoritas para ulama, ini hanya sunnah yang ditekankan, bukan hanya ya, sunnah ditekankan. Kenapa? Karena kan katanya penyesalan, dan penyesalan belum tentu doa, belum tentu dosa. Wah, saya nyesel. Kenapa nyesel? Kenapa saya nggak menjadi lebih baik? Yang pengajian nyesel nggak? Nyesel. Kenapa saya nggak lebih fokus pengajian tadi? Iya kan? Jadi penyesalan belum tentu keburukan. Kenapa kamu nyesel? Waduh, nyesel saya selama saya belajar, saya tuh malas-malesan, ya nggak sungguh-sungguh. Kenapa kamu nyesel? Saya nyesel, saya tuh udah semangat, tapi kenapa nggak lebih semangat lagi? Artinya penyesalan ini timbul karena kita lalai. Ya Allah, majlis kita 2 jam, tak katik pahala sama sekali, nyesel gitu. Memang ada dosanya. Kita tak ngomongin gibah nggak Ustadz, kita ngomongin dunia, ngomongin hal-hal mubah-mubah saja. Ya, kita ngomongin makanan apa yang paling enak di Prabu Mulih, wah kita ngomong. Atau hal-hal yang terviral yang baru kita ngobrol. Nggak ada agamanya, nggak ada Pak Ustadz. Ya rugi, nyesel kan? Iya, kenapa nggak coba ya? Ada pahalanya di situ, ada zikirnya, ada salawatnya, ada ingat Allahnya, kan pahala. Dapat yang 4 tadi, kan rugi. Berarti bukan sesuatu yang dosa, tapi rugi karena kehilangan amal yang soleh dan keutamaan yang besar. Ya, jadi majlis kalau dia ingat Allah dapat 4 yang tadi, ya naungi malaikat, rahmat, sakinah, ketenangan, dipuji Allah di hadapan malaikat. Kalau enggak, rugi. Yang mendatangkan kerugian dan penyesalan di hari kiamat. Lebih amalnya jangan tinggalkan zikir, salawat atau kafaratul majelis. Dan hal ini menunjukkan Islam itu sangat mengagungkan waktu. Jadi ngobrol pun kalau bisa kan pasti ngobrol Pak, nggak mungkin nggak ngobrol.
ya sama karyawan kita ngobrol, sama apa anak buah kita ngobrol, sama teman sekantor kita ngobrol, sama tetangga kita ngobrol, sama teman-teman kita ngobrol, sama teman futsal kita ngobrol, sama teman pengajian kita ngobrol. Nah, kalau ngobrol-ngobrol ini nggak dapat pahala kan rugi. Sehingga jangan sampai kita ya melalaikan waktu dengan tidak mengisi dengan kebaikan. Jadi Islam, masya Allah, Islam itu agama yang paling memikirkan waktu. Apa nikmat yang paling mahal, Pak? Harta yang paling mahal itu bukan uang, bukan emas, perak, berlian, perhiasan. Orang yang di alam kubur, orang yang sudah meninggal, mereka hanya ingin satu. Apa itu? Waktu. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia 1 hari saja, minta waktu sebentar saja. Dia enggak, ya Allah tolong saya mau harta saya. Aja. Ya Allah saya pengen ketemu sama anak saya, sama orang tua saya, sama bini keempat saya. Enggak ada. Dia pengen, ya Allah saya minta waktu. Karena waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Kalau orang-orang mengatakan time is money, kita umat Islam mengatakan time is more expensive than money. Waktu lebih berharga dan lebih bernilai daripada uang. Kalau tol Palembang Prabu Mulih udah buka 50.000, 2 jam naik tanpa tol atau lewat tol keluar 50.000 cuman 1 jam, kita milih yang mana, Pak? 50.000 bisa beli bakso ini. Ya, nggak salah. Nggak apa-apalah 2 jam, bolak-balik 4 jam. Ya, yang penting tidak kehilangan uang. Pelit sama harta kita. Ulama dulu, Pak, pelit sama waktu. Biar uang habis, yang penting saya punya waktu lebih banyak. Bahkan kalau bisa beli waktu. Ada ulama ngelihat orang nongkrong main gitar pinggir jalan, main gaple, ya, atau main ratu-ratu. Ya. Dia mengatakan, seandainya mereka tuh punya banyak waktu, mereka lalaikan, sedangkan saya ngerasa kurang waktu. Seandainya waktu bisa dibeli, saya beli waktu-waktu mereka itu. Islam itu pelit terhadap waktu. Jadi manajemen waktu yang paling penting itu bukan cuma soal manajemen, enggak. Yang paling dasar dalam Islam adalah konsep merasa waktu itu mahal. Kalau orang udah merasa waktu itu paling berharga, 1 detik tidak akan dia sia-siakan. Ada ulama kerjaannya hanya sholat, zikir, belajar atau ngajar. Ilmu, ibadah, zikir, ilmu, ibadah, zikir, nggak pernah lepas dari situ. Di motor dia berzikir, ya sambil dia buka HP dia berzikir, ya zikir. Atau ibadah, sholat, habis sholat baca buku pengajian, pokoknya itu. Ya ketika sedang ngantri dia berzikir, pokoknya nggak ada 1 detik pun dia sia-siakan. Dan ternyata Allah memilih dia wafat dalam keadaan sujud dalam sholatnya. Kenapa? Karena 3 kali. Bahkan kata para ulama, kalau seandainya malaikat maut mengatakan, hei fulan, kamu hari ini mati, dia tuh nggak bisa nambah amal lagi, udah mentok. Kalau kita, Pak, pagi ini bilang, Ustadz Roni, kamu hari ini mati, wah nambah amal kita ya. Ini masih baca Quran coba segini, tambah lagi, sedekah tambah lagi, kita masih bisa menambah. Tapi ini ulama saking beliau begitu berharga waktu beliau meskipun cuma 1 detik, ya itu nggak bisa nambah lagi. Ulama itu luar biasa, Pak. Ya, ada yang beliau tuh saking sayang sama waktunya, naik rak buku, baca buku di sana, di atas tangga itu, tangga rak buku itu. Kan nyari buku yang tinggi kan pakai tangga tukang itu loh. Nah, situ naik situ. Saking nggak ada waktu untuk jalan turun ke meja, disitulah dia baca 6 jam. Habis subuh sampai zuhur, Pak. Berdiri di situ. Bahkan dia rela menjebol pintu maktabah Syekh Albani rahimahullah hanya untuk waktu. Jadi misalnya ini dari kita ya. Nah, pintunya di sini, ini maktabah ini. Pintunya di sini. Kan dia repot tuh gini, set. Pada cuma berapa langkah sih? Kok 2, 3, 4, 5 langkah mungkin. Tapi dia langsung buat pintu sebelah sini biar dia langsung masuk maktabah. Cek gitu. Misalnya di sini tidak ada pintu nih. Nah, masuk Masjid Anwar ini dia harus jalan begitu.
Dia jebol masjid di situ. Bukan capek, bukan capek, waktunya. Subhanallah. Ya, jadi soal waktu ini luar biasa. Jadi intinya jangan sampai waktu berlalu begitu saja. Ingat, majelis yang kita bahas ini majelis apa, Pak? Majelis yang tidak ada zikir dan salawat. Majelis dosa enggak ini? Majelis dosa enggak ini? Enggak ngomongin dosa. Majelis yang tidak ada zikir dan sholawat saja diancam dengan penyesalan, apalagi majelis yang benar-benar ada dosa dan maksiat. Majelis ghibah, majelis namimah, majelis dusta, majelis musiknya, khamernya, minuman kerasnya, ikhtilatnya, khalwatnya, maka jauh lebih bahaya lagi, ya. Sekarang kita lanjut ke hadis yang keempat. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Ini sahabat yang dikenal rumahnya menjadi persinggahan pertama Nabi di kota Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau punya rumah 2 tingkat, tapi bukan 2 tingkat kayak kita, Pak, ya. 2 tingkat ini atapnya pelepah kurma atau kayu-kayu biasa. Yang Nabi ketika itu karena beliau sering menyambut tamu, jadi beliau menempati lantai 1 dan Abu Ayyub lantai 2. Ketika Abu Ayyub di lantai 2 itu susah Abu Ayyub. Kenapa? Dia khawatir berada di atas kepala Nabi. Ya, jadi jalan tuh di pinggir berjalan. Takutnya Nabi di tengah-tengah di atasnya. Apalagi kalau seandainya beliau lagi minum tumpah airnya, takut langsung diperas. Khawatir airnya jatuh ke bawah, bocor, mengganggu Nabi. Begitunya, Masya Allah. Tapi beliau bilang, ya Rasulullah, ya kayaknya kami nggak bisa di atas, begini. Akhirnya Nabi mau untuk tinggal di lantai 2 sebelum nanti beliau bangun rumah di samping Masjid Nabawi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," siapa yang berkata, "La ilaha illallah wahda la syarikalah," 10 kali, 10 marot. Saya udah cek 10 kali, enggak sampai 1 menit. Ya Allah. Ya, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Enggak nyampe semenit, Pak. Jangan la ilaha, itu hamo, itu semenit lebih. Standar weh. Kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail, mendapatkan pahala seperti membebaskan 4 budak. Dan budak ini bukan budak sembarangan, budak hamba sahaya. Membebaskan, memerdekakan 4 budak keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Keturunan Nabi Ismail ini namanya bangsa Arab Adnaniyah, bangsa Arab yang paling mulia nasabnya. Dari sana lahir Adnan, dari Adnan lahirlah di sana ya Quraisy, dari Quraisy lahirlah Hashim, dari Hashim lahirlah Nabi SAW. Ini nasabnya Nabi. 4 orang Arab yang mulia nasabnya kita bebaskan, itu pahalanya hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah 10 kali. Jadi Masya Allah, Pak. Jadi Islam ini gampang dapat pahala sebenarnya, cuman kita ini banyak lalainya. Dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan saya optimis semua orang hafal ini, teman-teman semua. Ya, karena ini termasuk zikir setelah sholat juga. Asyra mirarin, kata Nabi, 10 kali. Kana kama na'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Dia membebaskan 4 budak keturunan dari Nabi Ismail. Jadi ada yang versi pendeknya,
Ada yang versi panjangnya dan lebih aman versi panjangnya, dan itu pun sama. Saya hitung pun tidak nyampe semenit atau semenit lewat sedikit lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus selama 10 kali. Selama 10 kali. Kalau kita membaca itu 6 detik, tik 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 6 detik. Bisa 1 menit. Bisa satu menit. Kalau kurang dari 6 detik satu bacaan tadi, maka berarti kurang dari satu menit. Dalam hadis yang lain 1 budak, ada yang bilang 4 budak, ada yang bilang satu budak. Kita dengar kata azan dulu ya. Azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis yang lain masih bicara tentang keutamaan zikir ini. Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Satu hari 100 kali sekarang. Kalau tadi 10 kali. 100 kali. Apa Pak? Kanat lahu adla asyri riqabin. Maka yang pertama mendapatkan pahala membebaskan 10 budak. Ya biasa. Enggak ada tambahan keturunan Bani Ismail. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Yang kedua, dicatat 100 pahala kebaikan. Bebaskan 10 budak, dapat 100 pahala. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Dan yang ketiga, dihapuskan 100 keburukan. 100 dosa keburukan. Masih belum selesai. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsiya. Yang keempat, dan dia dijaga dari setan, dilindungi dari setan pada hari itu sampai petang harinya. Jadi sebaiknya zikir ini kata para ulama di pagi hari. Walam ya'ti ahadun afdala mimma ja'a bihi. Dan tidak ada orang yang mendapatkan pahala lebih banyak dari orang ini illa ahadun amila aksara min dzalika, melainkan orang yang membaca zikir tadi lebih dari 100 kali baru bisa mengalahkannya. Ini Masya Allah nih ya, menyebutkan ini 100 kali dalam sehari, keutamaannya 4 tadi. Membebaskan 10 budak, mendapatkan 100 pahala kebaikan, dihapuskan 100 dosa keburukan, dan yang terakhir dilindungi, dijaga oleh Allah dari setan sampai sore harinya. Dan zikir ini tidak disebut secara muqayyad, artinya mutlak, kapanpun dimanapun bisa, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam boleh ya, mau di rumah, mau di masjid, mau pada sholat, mau sebelum sholat, antara azan dan seterusnya ya. Ini menunjukkan bahwasanya betapa besar keutamaan berzikir. Hanya dengan 1 menit saja membebaskan 4 budak keturunan Nabi Ismail dengan nasab yang paling mulia. Ini pahalanya luar biasa Pak. Keutamaan bebasin budak itu apa? Dibebaskan dari api neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau bukan 1, 2, 3, 4? Bagaimana orang yang paling mulia? Bagaimana orang yang satu nasab dengan Nabi SAW? Dan ini dalil bahwasanya boleh menjadikan orang Arab sebagai budak. Kenapa orang jadi budak Pak? Dari apa? Dalam Islam, dalam peperangan. Kalau kita berperang sama orang-orang Arab kafir, meskipun orang Arab tadi keturunan Nabi Ismail, kalau dia kafir kita perangi, dia kalah, ya perempuan dan anak-anaknya menjadi tawanan perang dan dia menjadi budak bagi para kaum muslimin. Jadi Islam itu tidak menghentikan perbudakan. Islam itu menganjurkan pembebasan perbudakan. Perbudakan pasti akan selalu ada sampai hari kiamat. Sampai perang-perang di akhir zaman nanti ada perbudakan. Tapi Islam menganjurkan membebaskan budak. Bukan meniadakan perbudakan, tapi menganjurkan tidak ada perbudakan. Beda. Karena perbudakan pasti akan ada selama ada perang ya antara kaum muslimin dan musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan keutamaan kalimat tauhid.
Kenapa? Karena zikir ini kan kalimat tauhid. Sering kita baca ini, tapi kita tidak menghadirkan hati. Ya, para ulama beda pendapat kapan seorang dapat pahala ini, Pak Ustaz? Apa cuman ngomong di lisan doang? Sambil menapil, sambil apa? Enggak fokus, atau sambil menghayati bacaannya? Kata para ulama sambil menghayati bacaannya. Sehingga hendaklah kita menghayati, dan ini jauh lebih baik dan lebih aman lagi. Kalau berzikir itu Pak, kita akan bahas dari sekarang mas terusnya tentang keutamaan zikir semua. Maka hayati maknanya. Coba kita hayati maknanya. La ilaha illallah wahda. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Orang menuhankan matahari, bulan, ya Nabi Isa, Yesus, menuhankan batu, menuhankan Buddha, menuhankan banyak malaikat, para nabi. Kita hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la syarikalah, ditekankan lagi nih kalimat tauhid, tidak ada sekutu, tandingan, partner, ya, madu enggak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tuh enggak boleh dimadu, Pak. Orang rumah mungkin boleh. Ya, tapi Allah enggak boleh ada tandingan tadi, ada partner tadi. Yang setara, yang seimbang. Ini syarik. Syarik itu seperti kongsi dagang. Kita punya partner dagang, itu namanya syarik dalam bahasa Arab. Tidak boleh. Allah itu harus satu, qul huwallahu ahad. Yang ketiga, lahul mulku, miliknya kerajaan langit bumi, alam semesta ini milik Allah. Walahul hamdu, dan baginya pujian. Segala pujian ini milik Allah. Kita ganteng dipuji ganteng, yang ngasih ganteng Allah. Kita kaya, masya Allah kamu kaya, yang punya kekayaan kasih kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Memiskinkan kita yang kaya Allah mampu, menghilangkan hidayah yang Allah berikan kepada kita Allah mampu, menghilangkan segala kehidupan kita Allah mampu. Karena itu indah sekali kemarin ketika tabligh akbar Ustaz Erwandi Tarmizi hafizahullah taala, beliau bicara tentang bahaya riba, dan beliau bilang dosa riba itu seperti diperangi oleh Allah, dan beliau membawa contoh-contoh Pak. Bagaimana ilustrasi kalau kita berperang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah punya malaikat, Allah punya alam semesta. Ya, makhluk Allah saja nggak bisa kita perangi. Ya Allah, goyangkan sedikit bumi, hancur rumah kita yang ya bertingkat-tingkat itu yang kita bangga-banggakan. Ya, jadi Allah itu luar biasa, butuh pengagungan. Di sini butuh pengagungan. Ketika kita menghayati ini, dia disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh haji. Kenapa? Karena Allah yang kita sedang puji setiap harinya ini luar biasa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, milik Allah kerajaan langit bumi, segala puji hanya milik Allah, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini kita tanamkan di hati kita sambil kita lisankan 100 kali, 4 keutamaan tadi luar biasa. Ya, jadi semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang cerdas. Yang cerdas. Pernah Nabi ngelihat istrinya Juwairiyah zikir dari subuh sampai mau siang, sampai duha. Nabi tanya, kau zikir apa begini ini? Kata Nabi, ada zikir yang kau sebut yang itu bisa mengalahkan atau seimbang dengan apa yang kau sebutkan. Jadi zikir itu banyak, Pak. Amal itu banyak. Kita akan mencari amal yang paling ringan dan paling besar keutamaannya. Di antaranya ini, ya berzikir ini. Jadi jangan kita tinggalkan zikir, ya lisankan, basahkan lisan kita dengan zikir, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak keutamaan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita bahas zikir-zikir yang lain. Ya, jadi banyak tentang zikir kita, Pak, ya. Yang bisa menghapuskan dosa meskipun sebanyak buih di lautan. Itu apa? Dan juga ada yang setara tadi hadis Juwairiyah yang setara dengan zikir orang wanita dari pagi sampai siang itu hanya dengan 4 ucapan yang hanya tidak nyampe 1 menit lagi.
Jadi dengan ini kajian-kajian ini kita akan tahu bagaimana zikir-zikir yang sebaiknya tidak kita lalaikan dari lisan kita. Demikian pengajian kita pada malam hari ini, ya. Dan kita sudah masuk di tahun baru, Pak, dalam kalender Masehi 2023. Ya, jadi tolong maksimalkan waktu. Ya, jadi kemarin itu selain pengajian, ya, ada renungan juga tentang kematian, muhasabah diri. Ya, gimana cara muhasabah diri sebelum tidur? Ya, ingat dosa hari itu. Saya pengajian misalnya males-malesan, saya sholatnya terlambat, saya misalnya beli pempek 5 ngomong 2, saya hari ini gibahin teman, saya hari ini kasar sama istri, saya hari ini bentak anak, terus ya Allah banyak dosaku. Dia tutup malam itu dengan taubat dan bertekad besok pagi lebih baik. Ketika bangun pagi tolong tanamkan ini hari terakhir dalam hidup saya. Kalau kita tanamkan hal tersebut, kita akan jadi orang tua yang baik untuk anak kita. Oh, udah hari terakhir sama bini kita akan sayang hari terakhir. Pengajian akan datang hari terakhir pengajian. Di pengajian dia akan fokus. Kenapa? Terakhir habis kajian dia udah selesai. Kata Nabi kan sholatul muwaddi, kata Nabi. Sholatlah seperti sholat orang yang hendak berpisah, habis sholat mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung mati dia. Tidak mungkin sholat, tidak khusyuk sholatnya. Ya, ini tips khusyuk dalam apapun segala hal. Ketika lagi sholat, ketika pengajian, anggap saja pengajian terakhir, maka hadir semaksimal mungkin. Ya, ketika belajar bahasa Arab terakhir, belajar. Teman kita itu nggak tahu kemarin tuh belajar bahasa Arab terakhir dia nggak tahu, ya. Kami selalu sama Ustaz Amiri terakhir dia pengajian, bahkan tentang kematian pengajiannya. Ya, dia tanya sama istrinya, tadi pengajian tentang apa, ingat dah? Ya, kenapa mengkhawatirkan istrinya meninggal? Jadi sebagian orang itu benar kalau ada firasat itu, cuman tidak sadar kalau udah meninggal baru sadar gitu. Ucapannya seperti itu. Ya, tidak ada dalam Islam, ya, orang itu punya feeling dalam artian pasti, nggak ada. Cuman kita kadang firasat saja. Ketika meninggal baru terasa, oh ucapan dia ini maksudnya ini. Ya, saya pulang duluan ya, dibandingkan teman-teman kakak kelas saya liburan. Dia sorenya nelpon sama keluarganya, saya pulang duluan ini sebelum teman-teman, saya pulang duluan. Bahasanya itu kan, maksudnya pulang duluan liburan sebelum teman-teman. Ternyata malam itu dia benar-benar pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semangat datang pengajian. Ya, semangat berbuat kebaikan, bertobat dari dosa, sayangi orang terdekat. Kalau kita ingat dengan kehidupan, karena detik ini kita adalah cita-cita, idaman, angan-angan ratusan ribuan jutaan manusia di alam kubur, Pak. Mereka tuh pengen kembali ke dunia. Mereka tuh pengen kayak kita nih duduk di sini, pengen mereka. Pengajian meskipun yang sekali. Mereka pengen sedekah meskipun cuma 5.000 perak. Mereka pengen baca Quran meskipun cuma 1 halaman atau 1 ayat. Mereka pengen sholat meskipun cuma 1 kali sujud saja kalau bisa. Tapi nggak bisa. Kita yang mereka jadikan cita-cita ini, maka maksimalkanlah waktu yang ada. Karena tidak ada yang tahu kematian itu pasti. Tapi kita ini kan tidak siap-siap untuk kematian. Wah, kalau kerja cari uang, banting tulang, peras keringat. Untuk apa, Pak? Masa depan. Pasti nggak masa depan? Pasti nggak masa depan? Nggak pasti. Banyak yang meninggal muda belum ketemu masa depan, nggak pasti masa depan. Kita mati-matian untuk masa depan yang tidak pasti, tapi lalai untuk sesuatu yang pasti bernama kematian. Maka marilah semangat, apapun kebaikan yang kita bisa kerjakan. Yang ahli dalam sholat, jaga sholat. Yang ahli dalam puasa, dia puasa. Yang ahli dalam kajian, dia kajian. Yang ahli dalam sedekah, baca Quran, dia jalankan semua. Bakti sama orang tua, silaturahmi, nafkahi anak, keluarga. Ya, dan kita punya semua potensi kebaikan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau pertanyaan. Ya, kayaknya enggak ada ya. Kita akhiri, ya, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.